Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mencoba menjelaskan biomolekul lipid dari materi biokimia pertemuan yang kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa berbicara tentang biomolekul berarti berkaitan dengan yang namanya organisme hidup. Jadi, biomolekul ini merupakan suatu senyawa organik sederhana dari pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Kemudian, biomolekul itu sendiri merupakan turunan hidrokarbon, di mana senyawa karbon dan hidrogen dia mempunyai kerangka dasar yang tersusun dari atom karbon dan disatukan oleh ikatan kovalen. Nah, kemudian kerangka dasar hidrokarbon tersebut bersifat sangat stabil karena dia merupakan ikatan tunggal dan ganda dari karbon-karbon menggunakan pasangan elektron bersama-sama secara merata. Nah, biasanya biomolekul ini juga memiliki fungsi tertentu dalam sel. Misalkan protein dia sebagai enzim, sebagai alat transport, sebagai antibodi, sebagai hormon dan sebagai pembentuk membran. Kemudian karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian sebagai pembentuk membran dan pembentuk sel. Yang lainnya adalah lipid. Lipid juga memiliki peranan fungsi di dalam proses biomolekul ini karena dia sebagai sumber energi atau sebagai cadangan makanan atau cadangan energi pengganti karbohidrat dan protein. Kemudian dia sebagai pembentuk hormon dan kemudian dia sebagai pembentuk sel. Jadi biomolekul lipid merupakan salah satu makromolekul karena memiliki sifat yang umum atau memiliki struktur yang relatif besar, maka disebut dengan berat. Setelah kita ketahui apa yang dimaksud dengan biomolekul lipid tersebut, kita tidak terlepas dari yang namanya lemak, minyak, atau lipid. Jadi lemak, minyak, dan lipid ini mereka merupakan sekelompok senyawa hidrogen yang meliputi lemak, minyak, steroid, wax, dan senyawa-senyawa lain yang terkait. Nah, biasanya lemak lipid atau minyak ini terdiri dari beberapa komponen seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang ada nitrogen dan fosfor. Kemudian lemak ini sangat berbeda dengan karbohidrat dan protein karena mereka bersifat polimer. Nah, biasanya sifat umum dari lipid, lemak atau minyak itu tidak larut di dalam air dan mereka larut di dalam pelarut nonpolar seperti misalnya eter dan kloroform. Nah, lipid itu sendiri merupakan salah satu zat yang kaya akan energi, yang dimana energi ini sangat berperan penting dan dipergunakan di dalam metabolisme ilmiah. Lipid ini juga dikatakan sebagai ester dari asam karboksilat dan rantai panjang dengan alkohol, dimana ini biasanya disebut dengan gliserol. Kita lihat bahwa lipid ini bisa dibagi menjadi lipid sederhana dan lipid campuran, di mana lipid sederhana ini merupakan asam lemak sejenis, kemudian lipid campuran merupakan asam lemak tidak sejenis. Kita lihat di slide tersebut ada gliserol plus asam stearat, dia akan menghasilkan tristearin. Karena tristearin ini terbentuk dari ester gliserol dengan 3 molekul asam stearat dan biasanya mereka mempunyai titik lebur dengan suhu 71 derajat Celcius. Demikian, maka fungsi biologis dari lipid tersebut dia sebagai penghasil panas tubuh, kemudian dia sebagai pembentuk dari dinding sel, kemudian dia sebagai pelindung organ tubuh,
kemudian dia sumber asam lemak esensial, kemudian dia sebagai transporter vitamin yang larut, lemak, dan sebagai pelumnas. Demikian fungsi biologis lipid tersebut, maka lipid dapat diklasifikasikan seperti yang telah saya jelaskan di atas tadi. Jadi ada lipid sederhana, kemudian ada lipid kompleks, kemudian ada prekursor dan lipid turunan. Fungsi lipid sederhana itu kita contohkan sebagai minyak dan lemak, di mana lemak dan minyak ini telah dipisahkan dari jaringan asalnya yang mengandung sejumlah kecil komponen selain dari trigliserida, yaitu lipida kompleks seperti contohnya misalkan lecitin, sefalin, fosfatida, dan glikolipida. Kemudian ada sterol yang berada dalam keadaan bebas atau terikat dengan asam lemak dan terikat dengan asam lemak bebas, lilin, pigmen yang larut dalam lemak, dan hidrokarbon. Nah, komponen tersebut akan mempengaruhi warna dan flavor dari produk. Biasanya lemak dan minyak ini terdiri dari trigliserida campuran yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang. Nah, minyak nabati tersebut bisa didapatkan dari buah-buahan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, akar tanaman, maupun sayur-sayuran. Biasanya di dalam jaringan hewan itu terdapat lemak di seluruh badannya, tetapi jumlah terbanyak itu terdapat dalam jaringan adipose dan sumsum tulang. Secara kimia, yang diartikan dengan lemak adalah trigliserida dari gliserol dan asam lemak. Kemudian berdasarkan bentuk strukturnya, trigliserida ini dapat dipandang sebagai hasil dari kondensasi ester dari satu molekul gliseril dengan 3 molekul asam lemak, sehingga senyawa ini sering juga disebut sebagai triasilgliserol. Jika ketiga asam lemak penyusun lemak tersebut disebut trigliserida yang paling sederhana, tetapi jika ketiga asam lemak tersebut tidak sama disebut dengan trigliserida campuran. Pada umumnya, trigliserida alam mengandung lebih dari satu jenis asam lemak. Trigliserida jika dihidrolisis akan menghasilkan yang namanya 3 molekul asam lemak rantai panjang dan 1 molekul gliserol. Contoh dari klasifikasi lipid sederhana itu bisa kita lihat berdasarkan tipe dan basic strukturnya. Contohnya misalkan tipe lipid yang pertama itu ada golongan terpen. Nah, basic struktur yang menyusun adalah golongan isopren. Contohnya misalnya ada geraniol, squalene, limonen, dan karotenoid. Nah, biasanya komponen ini kita bisa dapat dari minyak atsiri. Misalkan ada minyak atsiri dari jahe, ada dari minyak atsiri dari jeruk, kemudian ada minyak atsiri dari wortel. Selain dari golongan terpen, ada juga golongan steroid. Misalkan dia contohnya adalah kolesterol, stigmasterol, ergosterol, dan vitamin D2. Nah, untuk menyusun struktur dasarnya itu adalah golongan derivatif perhidroklopentanopenatren. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid kompleks merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak. Contohnya seperti fosfolipid dan glikolipid, di mana
Fosfolipid adalah lipid yang mengandung suatu residu atau asam fosfor. Selain dari asam lemak dan alkohol, glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Sehingga lipida majemuk ini atau lipid kompleks ini jika dihidrolisis maka akan menghasilkan yang namanya gliserol, asam lemak, dan zat lainnya. Contoh dari klasifikasi lipid kompleks berdasarkan tipe dan basis strukturnya adalah yang pertama itu adalah golongan triasil gliserol, di mana terdiri dari trigliserida, digliserida, dan monogliserida. Struktur yang membangun itu adalah gliserol. Kemudian komponen yang kedua adalah fosfolipid, di mana fosfolipid ini basic strukturnya adalah gliserol trifosfat. Kemudian ada golongan sphingolipid. Nah, sphingolipid ini basic strukturnya adalah sphingosine. Contohnya misalkan adalah sphingomyelin. Kemudian kelompok lainnya adalah glikolipid. Nah, ini biasanya struktur dasarnya adalah ceramida. Nah, contohnya seperti cerebosida, kemudian ganglisida. Dan kelompok yang terakhir dari lipid kompleks ini adalah wax atau biasanya zat malam atau lilin. Nah, ini base strukturnya adalah alkohol yang non-polar. Kemudian struktur molekul dari lipid ini itu terdiri dari asam lemak dan trigliserida, di mana lemak 1 gliserol atau alkohol 3 karbon itu terpasang ke bagian ekornya. Artinya panjang yang terdiri dari 3 asam lemak. Maka ini disebut dengan lemak atau disebut dengan trigliserida. Nah, fosfolipid di gambar yang pertama itu ada fosfolipid. Secara struktural dia mirip dengan lemak, tetapi dengan hanya 2 asam lemak yang melekat pada gliserol. Di tempat asam lemak yang ketiga itu adalah gugus fosfat. Kemudian di sampingnya itu ada steroid, di mana steroid ini terbentuk dari 4 cincin karbon yang menyatu dengan kelompok kimia yang berbeda, terpasang dan saling mempengaruhi dari fungsi molekul masing-masing. Contoh dari struktur lipid yang pertama misalkan itu ada fosfolipid, di mana fosfolipid ini adalah lipid yang mengandung gugus asam fosfatida dalam strukturnya, dan kegunaannya bisa kalian lihat di slide. Dia sebagai membran sel dan organel subseluler yang tersusun dan terutama dari fosfolipid. Kemudian fosfolipid ini atau biasa juga disebut dengan fosfolipida itu adalah suatu lipida yang jika dihidrolisis maka akan menghasilkan asam lemak, gliserol, asam fosfat, serta senyawa nitrogen. Contoh senyawa yang termasuk dalam golongan ini itu misalkan ada lecitin dan sepalin. Contoh lainnya dari lipid kompleks ini ada juga namanya sphingofosfolipid, di mana sphingofosfolipid ini merupakan fosfolipid yang mengandung alkohol berupa sfingosin. Nah, sphingofosfolipid ini juga terdiri dari yang namanya 1 alkohol yang berupa sfingosin, kemudian yang kedua dia asam lemak, yang ketiga dia asam fosfat, dan yang keempat dia ada kolin. Nah, alkohol ini dia berupa sfingosin, maka bisa kalian lihat strukturnya di slide. Kemudian contoh dari
sphingofosfolipid ini itu misalkan ada sphingomyelin. Nah, sphingomyelin ini berbeda dengan lecitin dan kepalin. Dengan adanya sphingosine tersebut sebagai alkohol dari pengganti gliserol, maka dua basa nitrogen yang ada itu disebut dengan sphingosine dan kolin. Jadi sphingolin ini mengandung sphingosine atau satu asam lemak panjang, kemudian kolinnya itu maksudnya kolin dan asam fosfat. Asam lemak terikat dari gugus asam amino sphingosine dengan ikatan amida. Nah, struktur yang menyusun dari sphingolipid ini adalah kelas lipid yang mengandung tulang punggung dari basis sphingosine atau satu set alkohol amino alifatik yang mencakup sphingosine. Bisa kalian di slide itu strukturnya ada asam lemak, kemudian dia berikatan dengan ikatan amida antara asam lemak dengan sphingosine. Kemudian dia akan membentuk asam fosfat dan membentuk kolin. Nah, kemudian selanjutnya selain dari sphingofosfolipid ini ada juga yang namanya glikolipid, di mana glikolipid ini terdiri dari molekul gula alkohol yang berupa gliserol, sphingosine dan asam lemak. Nah, selain itu salah satu contoh senyawa yang termasuk golongan ini adalah cerebrosida. Cerebrosida ini juga terbentuk dalam jaringan otak. Kemudian senyawa ini merupakan penyusun kurang lebih 7% berat kering dari otak dan pada jaringan syaraf. Di slide bisa kalian lihat struktur glikolipid, di mana gliserol ini terdiri dari asam lemak dan gula. Kemudian asam lemak ini akan membentuk yang namanya sphingosine dan gula, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari derivatif lipid ini zat yang diturunkan dari hasil hidrolisis dari golongan-golongan lipid di atas, maksudnya dari lipid kompleks. Kemudian derivatif lipid ini meliputi asam lemak jenuh dan tak jenuh. Kemudian ada gliserol, steroid, aldehid, dan benda-benda keton. Ini coba kalian lihat di slide juga ada struktur dari steroid, ya. Ibu ambil contoh struktur steroid, di mana steroid ini adalah senyawa organik yang terbuat dari turunan lemak. Sedangkan hormon steroid ini adalah steroid yang berfungsi sebagai hormon. Kemudian steroid dalam tubuh itu dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi dua kelas. Yang disebut adalah kortikosteroid yang paling banyak diproduksi di korteks adrenal, dan sekssteroid yang paling banyak diproduksi dalam organ kelamin dan plasenta. Nah, contoh steroidnya itu bisa kalian lihat di slide, ada namanya testosteron. Nah, testosteron ini memiliki struktur molekul, maksudnya struktur molekulnya itu atom karbonnya 19, kemudian hidrogennya 28 dan oksigennya itu ada 2, atau biasanya dengan rumus molekul C19H28 dan O2. Kemudian ada steroid yang kedua adalah kortison. Nah, kortison ini rumus molekulnya itu terdiri dari atom karbon 21, hidrogen 28 dan oksigennya 5, atau biasanya disebut dengan C21H28O5. Kemudian contoh yang ketiga itu ada vitamin D. Vitamin D ini dikenal juga dengan yang namanya kalsiferol. Ya. Jadi kalsiferol ini biasanya terdiri dari atom karbon
C-nya 27, H-nya 44 dan oksigennya itu 1. Jadi disebut dengan C27 H44O. Kemudian contoh yang keempat itu ada kolesterol. Nah, kolesterol ini terdiri dari atom karbon 27, hidrogen 46 dan oksigen 1 atau yang disebut dengan C27H46O. Nah, kemudian steroid ini juga merupakan lemak yang tidak tersabunkan. Setelah kita mengetahui struktur steroidnya dan contohnya, maka steroid ini biasanya dia memiliki manfaat untuk mencegah hilangnya air dan zat-zat terlarut di dalam air. Kemudian steroid ini berada tinggi di dalam kuning telur. Kemudian 10% itu ada di otak, kemudian 10-15% itu pada sumsum tulang. Nah, steroid ini juga termasuk itu seperti hormon seks, kemudian vitamin D dan hormon adrenal dan kolesterol.